Shalom. Damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian. Cara untuk mematahkan segala serangan iblis. Yakobus 4 ayat 1-10. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. John White berkata dalam salah satu bukunya, kecakapan terhebat iblis terletak pada kemampuannya membuat Anda merasa sebagai majikan atas diri sendiri. Iblis memiliki berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kita untuk melakukan dosa, bisa lewat anak-anak, lewat orang tua, lewat teman atau sahabat, lewat pemimpin, lewat kedudukan, jabatan, uang, keluarga dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam hal ini sadarkah kita akan godaan yang ia berikan kepada kita? Godaan untuk berbuat dosa berasal dari hawa nafsu kedagingan dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 14. Manusia mudah terjerumus ke dalam dosa. Yakobus 4 ayat 2-3. Dengan tekadnya sendiri, mustahil bagi manusia untuk lepas dari kuasa dosa. Kalau begitu, bagaimana kita dapat menghadapi? 1. Menundukkan diri kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah berarti menyambut anugerah-Nya dan berjalan menurut kebenaran-Nya. Adapun melawan iblis berarti kita secara aktif mendayagunakan anugerah Allah untuk melawan tipu muslihat iblis, yang mencobai kita melalui hawa nafsu kedagingan. Iblis mengetahui titik kelemahan kita, pencobaan apa yang paling tepat untuk menggoda kita, kapan waktu untuk menawarkannya. Iblis menunggu saat kita berada dalam keadaan paling rentan. Kita perlu menyadari kelemahan tersebut, agar dapat waspada terhadap pencobaan iblis. 2. Melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Salah satu cara yang sangat jitu yang dapat kita pakai untuk mengalahkan semua godaan dan tipu muslihat iblis adalah dengan bertekad untuk tetap konsisten untuk melawan. Melawan berarti, kita menolak, menjauhi, tidak menyetujui atau tidak melakukan dan tidak kompromi dengan segala permintaan iblis. Kita tahu bahwa, iblis dengan berbagai macam intimidasinya melalui berbagai macam cara untuk melemahkan dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan oleh karenanya, kita harus bertindak dengan iman yang teguh untuk kita dapat mampu melawan iblis. 3. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8. Dengan mengandalkan Tuhan, berarti kita menyadari bahwa kekuatan kita itu sangatlah terbatas. Untuk itulah kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sebab kekuatan kita sungguh amat terbatas. Dalam hal ini, marilah kita ingat kembali bahwa kemenangan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita, berpeganglah pada kebenaran, dan tolaklah setiap tawaran iblis. Iblis mengincar kelemahan kita, Allah menguatkan kita dengan kemenangan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.